PKW 2022 siap berkarya, siap berwirausaha. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan program PKW tahun 2022 bersama LKP Saraswati Kabupaten Ponorogo. Dalam pelatihan desain grafis, screen printing, and merchandise ini, di LKP Saraswati berfokus pada kemampuan desain mulai dari dasar, pengenalan desain grafis, dilanjutkan pengenalan aplikasi desain grafis, serta praktek penggunaan aplikasi desain grafis. Kami memberikan pelatihan awal dengan aplikasi CorelDRAW dan juga Photoshop, sehingga para peserta mampu memahami setiap materi yang kami berikan. Pada pembelajaran teori, kami menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi desain dan juga bagaimana penerapan desain grafis dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahapan ini, Moog adalah salah satu software yang sangat ekonomis. Oke, diperhatikan di sini untuk tatanan ataupun layoutnya kita menggunakan ukuran A4 ya. Dengan setelah ini lalu kita print menggunakan tinta Sublime dengan tinta yang khusus dan tas yang khusus juga. Perhatikan di depan ini adalah contoh print ya, contoh kertas untuk Sublime kita transfer ke dalam sebuah gelas dengan gelas yang sudah atau yang masih kosong ya. Gambar ini nanti dia akan menyerap ke dalam sebuah Moog. Oke, diperhatikan baik-baik. Maka selanjutnya adalah setelah kita ngeprint, lalu kita potong sesuai desain yang kita tentukan. Oke, pertama kita nyalakan dulu mesinnya sampai suhu ideal yaitu suhu 180 derajat dengan durasi waktu press 180 detik. Jadi perbandingannya 180 banding 180. Oke. Sambil menunggu mesin kita panas, kita tempelkan media cetak kita ke dalam Moog yang masih kosong. Kita tempelkan. Oke, bahan yang kita gunakan lagi adalah kita menggunakan solatif kertas ataupun bening sama saja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merekatkan agar kertas tidak jalan kemana-mana, biar di flash itu lebih presisi. Oke, setelah itu kita lakukan tahap pengepresan. Silakan. Oke, pastikan antara sebelah kanan dan sebelah kiri Moog itu termakan, tandanya durasi kita sudah selesai. Jadi makasihnya kita tinggal angkat hasil tes kita. Silakan. Hasil ini adalah 80% sama pada monitor yang ada di komputer kita. Yang kosong akan jadi seperti ini ya. Apa ini? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Bagaimana cara membuatnya? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, berarti kita di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan gantungan kunci di pertemuan kali ini. Oke, bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, satu, media cetaknya. Oke, media cetak ini kita print biasa, lalu kita potong sesuai lingkaran yang sudah ditentukan. Dan di sini kita menggunakan lingkaran 5,8 cm. Lalu yang kedua, bahannya ada plat. Plat ini dijual satu paket dengan gantungannya. Oke, plat ini dijual satu paket dengan gantungannya. Bahannya cuma 3 ini saja, yaitu yang pertama media cetak, terus plat sama gantungan kuncinya. Oke, bagaimana caranya kita membuat gantungan kunci? Teman-teman agak melawat sedikit ya. Oke, dalam
membuat gantungan kunci ini kita dibantu dengan alat yang bernama press molding. Press molding ini satu paket senilai sekian juta dan sudah terisi ataupun dibawahi oleh dua molding dengan ukuran yang berbeda, yaitu 4,4 sama 5,8. Dan kita menggunakan ukuran yang 5,8. Oke, langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita harus siapkan adalah media, seng, dan atomnya. Yang pertama kali kita masukkan adalah sengnya dulu. Seng di molding A. Setelah itu kita masukkan medianya sesuai lubang yang ada di molding yang kedua. Oke, diperhatikan molding di sini ada lubang di sebelah kanan seperti ini, titik atasnya. Lalu media baru kita masukkan ke dalam molding A sesuai titik atas pada molding B. Oke, setelah itu tinggal kita press satu persatu. Press yang pertama, head, itu ada rongganya sampai terdengar kata klik. Ulangi. Oke, setelah itu kita arahkan kepada molding B dengan cara kita geser sedikit. Lalu yang di molding B kebalikan dari molding A. Head kita harus turun tanpa ada rongga. Sampai terdengar bunyi klik. Setelah itu kita bisa menikmati hasil jadi gantungan kuncinya. Oke, hasilnya segini ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah bisa mempraktekkan pembuatan gantungan kunci, dan nanti gantungan kunci ini akan jadi sebuah kit untuk teman-teman masing-masing ya. Bisa dibuat kenang-kenangan setelah selesai paten ini. Dan apabila saya punya kesalahan dalam mengajar atau masing materi, ada tutur kata saya salah, saya bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, ya kan, setelah dilumuri kemudian kering, maka ada proses namanya pencahayaan. Menggunakan apa aja? Menggunakan yang namanya meja upgrade atau meja film yang di situ ada pencahayaan dari bawah, minimalnya adalah 100 watt. Gitu ya. Nah, setelah itu ditempel gambar, kita model tempel mirror dibalik ya. Kenapa? Karena kita mau nyablonnya lewat arah sini. Jadi tinta dari sini otomatis gambarnya harus di mirror. Ya. Kemudian setelah itu baru kita proses dalam setting. Kelas menengah ke bawah, dan itu juga mungkinnya dari pelanggan kita ke depan. Ya, itu modelnya bahan PE ataupun bahan polyester. Setiap bahan yang berbeda bahan bakunya atau kain yang berbeda bahan bakunya itu mesti memiliki serat karakter dan juga tingkat ketebalan yang berbeda. Ya, seperti yang saya kemarin ya. Kalau polyester itu memang betul kayak kerjaan sapi, kompet ataupun atom mobil pabrikan. Ini ada yang digunakan oleh toko-toko dulu biasanya pakai kompet. Ada yang model bahan Suprema keluaran dari US ataupun plastik. Karena apa? Karena dia nggak menyerap keringat, gitu ya. Ada beberapa alat yang nanti kita gunakan. Dan sorry, saya angkat ke atas. Ini kita bilang bukan hair dryer ya. Kalau hair dryer itu untuk rambut ya. Kalau ini sangat tidak disarankan untuk manusia ataupun hewan-hewan ya, karena panasnya lumayan ya. Hot gun ataupun hot air gun ini sifatnya untuk mengeringkan tinta. Ini yang di hadapan teman-teman semua ya, para peserta pelatihan. Ini namanya meja sablon, ya kan? Meja itu media untuk menaruh kain, ya. Ada yang pakai papan, ada ya. Berbeda nama sekaligus berbeda fungsi, dan itu juga berbeda dalam mempengaruhi efisiensi kerja kita. Kalau ini saya kenalkan, ini namanya meja Thailand. Thailand itu ditandai dengan adanya dua token ataupun dua ini tangan dua ini sama itu. Terus kemudian itu kita main stopper seperti yang teman-teman lihat kemarin saya jelaskan juga. Ada stopper model apa? Ada model
O. Jadi ada stopper U, ada stopper O, ada stopper O. Nah, itu teman-teman, kalau kita bisa mengerti dari basicnya, fungsinya stopper itu untuk menahan biar tidak goyang ke kanan ke kiri maupun ke atas ke bawah. Kita akan ngerti itu ya kan, kita bisa mengoperasikan. Fungsinya pemanas organ itu untuk memanaskan tinta pisau. Ini tinta, ya tinta. Kalau di depan tadi saya ceritakan itu tinta merek Brain. Brain itu produk dari Bandung. Kalau Unimed ini dari Jakarta. Yang merek dari sana ini. Nah, kita bisa coba alokasi itu gimana. Ya, nah ini namanya tinta pisau basic warna putih. Ada nggak warna lain mas? Jelas ada. Ada basicnya CMYK kemarin. Ya. Dari warna-warna ini seperti ini ada biru, pink, kuning, hitam, hijau dan lain sebagainya. Tapi secara dasar yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 5 ya. Warna hitam, warna putih, warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru. Kenapa? Dari basic warna CMYK tadi, kalau kita mau butuh warna yang oranye, berarti kita tinggal gabung warna merah dengan warna teman-teman ya. Ada rakel, ini sudah terlumuri tinta. Ini rakel fungsinya untuk menekan tinta agar dia punya daya dorong bisa nempel di kain. Dan di sini ada tinta jelas, ada lakukan, ada barisan, ada simpel, ada M3 kemarin yang untuk menghapus tinta ya. Sekali lagi M3 apakah bisa untuk menghapus screen? Enggak ya. Jadi ini ada namanya media layer. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau dalam media kayu atau papan itu kain kita taruh, kemudian di kain itu ada pergerakan, kira-kira kainnya itu gerak nggak? Sekarang ini kain tak taruh, ya kan? Kemudian tanpa ada lemnya, tak dorong, gerak nggak? Gerak ya, karena dia tidak melekat. Maka dari itu teman-teman, dalam kita menyablon kita butuh namanya lem meja atau sebenarnya bukan lem meja, kan orang lebih ada meja atau lem enggak, tapi istilahnya seperti itu. Ini lem stiker diterapkan di media kain. Kenapa pakai lem stiker teman-teman? Karena lem stiker itu daya rekatnya biar aja, jadi dia tidak terangkat ke kain, dia tetap tinggal di media namanya papan, sehingga baju setelah disablon dalamnya itu nggak ngeplat atau tidak ada sisa kain, sisa lemnya ya. Nah itu makanya kita pakai lem namanya lem stiker. Teman-teman, kita mulai pada proses pengerjaan sablon menggunakan printing ya. Yang pertama kita harus letakkan kaos kita dalam media sablon. Nah, dalam pemasangan itu kita harus menggunakan teknik dari tengah dulu, kemudian turun ke bawah. Yang penting ini kaos sudah masuk dulu. Setelah itu baru kita tata. Yang pertama ditata adalah yang tengah dulu ini ya, tengah, dan baru pinggir. Ini pun secukupnya. Setelah itu ditata di bagian atas, turun ke bawah. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika dilepas pun kain akan tetap sesuai dengan harapan kita ataupun settingan dalam urusnya gitu ya. Oke. Lalu teman-teman, ini kita tambah tekanan agar kain yang ketemu dengan meja yang sudah dilapis sama stiker, lem stiker itu bisa semakin nempel dan tidak terangkat ketika nanti kita sablon ya. Oke. Kemudian untuk setting gambarnya kemarin, screen yang udah jadi, yang sudah ada pola ini Pak ya, itu kita setting biar presisi gimana, maka gambar yang di HPS kita tempel dan kita posisikan. Nah di sini sama ya, kita atur settingnya. Kalau dia kurang naik kita atur di sini naik turunnya, kalau dia kurang ke sampingnya kita atur yang di sini. Ini untuk mengatur naik turun, ini untuk mengatur kanan kiri. Ketika udah pas kita kancing, kita kunci, kemudian kita matangkan. Oke, sekarang kita cabut ya untuk media settingnya. Untuk mencabut hati-hati ya, karena kain itu kalau kena sulasi dia bisa merusak serat, apalagi nariknya terlalu keras ya.
Nah sekarang coba teman-teman amati nanti teman-teman Pak peserta juga praktek. Iya, peserta praktek. Oke, untuk yang pertama kita harus taruh tinta dulu. Taruh tinta, ya. Hati-hati dalam menempatkan tutup, karena nanti bisa menempel ke kain. Oke. Untuk yang pertama, ini saya ajarkan tentang bagaimana cara untuk bagaimana tinta itu bisa turun. Yang pertama, kita harus posisikan rakel ini menjadi sedikit miring, kurang lebih berapa derajat ini ya? Lebih miring 15-an ya, 15 derajat. Kemudian dorongannya kita usahakan stabil. Jadi ada sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan. Kita ambil antara di sisi kiri dan tengah-tengah. Kita ambil sisi tengah dan kanan, tengah-tengah. Jadi nggak mepet gini ya, ataupun terlalu begitu. Tengah-tengah, tengah-tengah, baru kita dorong. Satu kali, kemudian kita ulang sampai 2 kali. Oke, kita angkat. Nah, lapisan pertama, maka serat masih akan terlihat pertama. Untuk yang pertama itu nggak perlu terlalu panas banget ya. Yang penting dia terlewati hawa panas karena masih pertama. Sebenarnya mau panas pun nggak apa-apa. Tapi kan kita mikir keja Thailand itu kita nggak ragu. Yang penting dia udah masuk selesai. Nggak perlu sampai dipegangin atau gimana. Karena dia udah mengatur sendiri. Kemudian kita turun ya 3 kali. Lebih banyak bisa bagus bisa enggak sesuai dengan kebutuhan. Contoh kebutuhan dimana misalkan ada orang yang sukanya itu sablonnya nggak terlalu tebel, jadi jangan terlalu banyak tutup. Ini untuk yang ketiga. Untuk teknik pemanasan, yang penting dia tidak berhenti dalam satu titik tertentu. Nah, tadi untuk pemanasan pertama, kedua, ketiga itu kan kita langsung nih buatkan ketemu dengan kain yang masih menempel pada media papan. Nah untuk yang terakhir, panas rata atau bukan terakhir, itu kita buat kain, nggak harus semuanya tapi yang ada desainnya itu kita buat mengambang. Yang pertama dipastikan lepas dulu, kemudian yang bawah ini dipastikan tidak nyantol, yang ketiga baru ditarik ke atas baru ke